Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda yang soleh dan solehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semangat belajar kembali di pelajaran PAI. Nah, kali ini kita sudah memasuki pelajaran 3, yaitu tentang siap menjadi anak soleh. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, dipastikan Ananda sudah sholat duha dan murojaah terlebih dahulu ya, dan siapkan buku paket dan alat tulisnya. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu setelah Ananda mempelajari pelajaran 3 yaitu tentang siap menjadi anak soleh, Ananda mampu meyakini perilaku jujur sebagai cerminan dari iman. Ananda juga mampu menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Ananda juga mampu meyakini bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai cerminan dari iman. Dan Ananda juga mampu menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Siapa yang mau jadi anak soleh dan solehah? Insya Allah Ananda semua sudah menjadi anak yang soleh dan solehah ya. Nah, bagaimana sih menjadi anak yang soleh dan solehah itu? Nah, yang pertama, harus bersikap jujur. Orang jujur adalah orang yang memiliki harga diri tinggi. Kejujuran seseorang merupakan cerminan dari akhlak yang terpuji. Nah, orang jujur, ucapan dan perbuatannya selalu benar. Dia tidak mau mengucapkan sesuatu yang berbeda dari kenyataannya. Jujur adalah perilaku berpegang teguh pada kebenaran. Nah, sedangkan berbohong merupakan perbuatan tercela. Orang jujur percaya bahwa Allah melihat semua perilaku dan ucapannya. Kejujuran adalah bukti keimanan dan ketakwaan seseorang. Bukti bahwa kita harus berperilaku jujur yaitu tercatat dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yang artinya yaitu, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Makna ayat di atas yaitu Allah memerintahkan kita untuk selalu berkata jujur, tidak termasuk orang beriman jika berkata dusta, tidak disebut orang bertakwa jika melakukan perbuatan curang. Nah, sikap jujur harus diterapkan di mana saja, di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Ketika sendiri atau bersama teman, kita harus memiliki sikap jujur. Nah, jujur tidak mengenal waktu dan tempat. Di mana saja kita berada, kita harus bersikap jujur. Mengapa kita harus bersikap jujur? Nah, karena kejujuran menghasilkan kemuliaan. Orang yang membiasakan bersikap jujur, kehidupannya akan mulia. Selain itu juga orang yang bersikap jujur akan dihormati oleh orang lain, hidupnya akan bahagia, dan ditinggikan derajatnya di surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selain itu juga kejujuran akan menciptakan perdamaian. Masyarakat yang jujur akan menciptakan kehidupan yang damai, tentram, dan aman. Selain itu, kejujuran juga dapat mempererat persaudaraan. Nah, orang memiliki sikap jujur akan disenangi oleh orang lain sehingga memiliki banyak teman. Teman adalah saudara. Semakin banyak saudara, hidup kita akan semakin mudah. Setiap saudara akan saling membantu dan saling menghargai satu sama lain. Nah, sangat indah ya jika setiap orang berlaku jujur. Yang kedua, menjadi anak yang soleh dan soleha yaitu hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan anggota keluarga. Manusia tidak dapat hidup sendirian. Dia membutuhkan bantuan orang lain dalam kehidupannya. Inilah sebabnya setiap orang harus saling menghormati. Sikap hormat harus dilakukan kepada semua orang, baik orang tua, anak muda, maupun anak kecil. Mereka semua adalah makhluk ciptaan Allah yang kedudukannya sama dengan kita. Menghormati orang lain sama artinya menghormati diri sendiri. Siapa orang yang harus paling kita hormati? Orang yang harus paling kita hormati yaitu orang yang banyak berjasa kepada kita harus lebih kita hormati. Mereka adalah orang tua, guru, dan anggota keluarga kita. Mereka banyak membantu kita.
Allah pun berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 83, yang artinya yaitu, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikan zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu dan kamu yang masih menjadi pembangkang. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Ayah dan ibu adalah orang pertama yang berjasa kepada kita. Ibu mengandung kita selama 9 bulan lebih dengan penuh kepayahan. Setelah lahir, ibu merawat dan mengasuh kita dengan tiada pernah bosan. Demikian juga ayah yang tiada lelah bekerja setiap hari untuk menafkahi kita. Pergi pagi pulang sore dengan harapan keluarganya hidup sejahtera. Meskipun lelah, ayah tetap giat bekerja. Semua itu adalah wujud kasih sayang ibu dan ayah kepada anaknya. Nah, oleh karena itu, ayah dan ibu adalah orang pertama yang harus kita hormati. Semua nasihatnya wajib kita patuhi. Seorang anak tidak boleh membangkang kepada orang tua atau bersikap tidak sopan kepada mereka. Anak yang membangkang disebut anak durhaka. Nauzubillahi min zalik. Anak-anak yang soleh dan soleha, jangan membangkang orang tua ya. Harus bersikap sopan dan mematuhi segala perintahnya dalam kebaikan ya. Selain ayah dan ibu, orang kedua yang harus kita hormati adalah guru. Mereka orang tua kita di sekolah. Guru sangat besar jasanya karena membimbing kita menjadi anak yang berilmu. Kita bisa membaca, berhitung, memiliki keterampilan, semua itu berkat jasa dari para guru yang dilakukan dengan penuh kasih sayang. Dengan tanpa lelah, setiap hari guru mendidik murid-muridnya untuk belajar agar menjadi anak yang cerdas. Nah, meskipun terkadang muridnya nakal, para guru tidak putus asa. Oleh karena itu, kita harus hormat kepada guru-guru kita ya. Selain orang tua, guru, orang ketiga yang juga harus kita hormati adalah anggota keluarga. Mereka adalah orang yang tinggal bersama kita. Ada adik, kakak, pembantu, nenek atau kakek yang tinggal satu rumah termasuk anggota keluarga. Sebagai sesama anggota keluarga harus menjaga kerukunan dan kasih sayang. Kita harus hormat kepada kakak karena dia lebih tua dari kita. Kita harus hormat dan patuh, mendengarkan nasihatnya, dan jangan pernah melawan atau berani kepadanya. Mintalah bimbingannya ketika kamu mengerjakan PR. Nah, selain itu juga kita harus sayang kepada adik karena dia lebih muda dari kita. Bimbinglah dia dengan penuh kasih sayang dan jangan bertindak sewenang-wenang. Kita harus menjadi contoh yang baik bagi adik kita, berakhlak yang terpuji agar adik kita dapat menirunya. Nah, oleh karena itu, sebagai anak yang soleh dan soleha, kita harus hormat kepada yang lebih tua dan menyayangi kepada yang lebih muda dari kita. Itulah ciri-ciri anak yang soleh dan soleha. Semoga Ananda semua bisa selalu istiqomah dalam kebaikan ya. Terima kasih. Semoga ilmu yang telah Ibu berikan pada hari ini bisa kalian fahami dan juga bisa bermanfaat. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.